Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Segenap puji berserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat, juga dalam banyak hadis, secara tegas agama kita melarang untuk tidak kita memakan secara batil terhadap apa saja yang ada di dalam kekuasaan kita. Jangan sekali-kali kamu makan harta di antara kalian itu secara batil. Untuk memperoleh kebatilan tersebut, wa tudlu biha ilal hukam, sampai kita ingin untuk memperpanjang urusan, mengajukan dan mengangkat masalah tersebut kepada para hakim, juga kepada hakam, lebih-lebih sampai kepada hakim, untuk bisa kita makan harta manusia secara batil atau secara tidak sah atau berdosa. Padahal wa antum ta'lamun, kita semuanya orang yang sudah tahu apa saja harta yang kita peroleh secara batil, kita udah tahu. Tapi kita tetap nekat sampai tak cukup secara pribadi, naik ke hakam tingkat adat. Ya, orang tua kampung tayu puda medro tu tentang masalah harta yang tacok itu tingkat hakam. Bahkan waktu dulu biar ilal hukam terus untuk tapik hakim. Ya, dengan bermacam kita bawa alat bukti yang dibutuhkan demi untuk memenangkan, supaya bisa kita makan harta manusia secara berdosa atau dengan tidak halal. Padahal kita tahu akibat daripada memakan harta yang dengan tidak halal. Oleh karena demikian, banyak hal yang hari ini yang harus untuk kita waspadai. Dalam konteks kita memperoleh harta, baik yang untuk kita makan, untuk kita simpan, untuk kita pakai, atau untuk kita sumbang, yang itu semuanya dari kita, yang seolah-olah itu milik kita. Andai kata yang kita lakukan, yang kita makan, yang kita beri makan kepada anak isteri kita, orang tua kita, kita bersumbang secara sosial kepada orang lain, atau itu kita simpan, atau itu kita pakai, atau itu adalah merupakan sebuah deposito dalam rangka bahkan kita beribadah.
waji dan segala macam dengan itu semuanya dengan secara batil, maka ini adalah merupakan ancaman Allah yang besar yang dijelaskan oleh Rasul di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, penjabaran dari banyak ayat berkaitan dengan ini. Hingga pada satu ketika Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannah jasadun ghuziya bil haram wa isnaduhu sahih. Tidak masuk syurga satu tubuh jasad yang ia dibesarkan atau dia itu dihiasi tubuh itu dengan yang haram. Hantamun syurga sebuah tubuh yang ghuzia, yang dibesarkan dan diberikan makan dan dibesarkan itu adalah dengan sesuatu yang diperoleh secara haram. Wa qala ulama, para ulama ahli fikih mencoba menjabarkan hadis ni. Apa makna ghuzia? Apakah hanya makan saja? Bukan, segala yang menopang kehidupan itu ghuzia. Apa kata mereka? Masuk di dalam masalah hal ini, iaitu perbuatan-perbuatan. Yang pertama, penipuan. Kita mendapatkan sesuatu dengan hasil penipuan. Yang kedua, dengan jalan khainan, dengan mengkhianati orang lain, kita ambil bahan itu untuk kita, diketahui oleh orang yang kita khianati atau tidak. Masuk dalam juga hulul, tipu daya. Publo ija bekah di dalam batil dengan publo pegah ijagot. Tak publo beruh, tabah motor. Yang contoh tamai itu adalah baik. Di dalamnya ada 10 sak, yang beras itu adalah beras yang sudah basah. Begitu juga yang lain-lain. Itu saja hulul. Juga masuk sarit, kita peroleh dengan jalan pencurian. Masuk juga dengan makan riba, yang mandum-mandum adalah bil batil. Masuk juga dengan jalan hasil riswah, sogokan. Ya, untuk mendapatkan ini, kamu kalau cepat ingin selesai, ya, kalau ada sedikit dah uang administrasi, bisa kita peroleh. Kita tinggalkan punya orang lain, kita dahulukan punya dia. Termasuk itu adalah karena mengapa kita dahulukan dia? Karena ya ada uang servis. Yang lain dah 2 hari nunggu antri panjang. Itu juga riswah dalam bidang itu. Atau yang lain lebih pandai, mau sekolah enggak lewat-lewat, kita kena ada 40 juta, sekali ikut tes langsung lewat, pendek panjang sendiri, bisa panjang dengan 40 juta misalnya. Itu riswah. Aturan dibuat begini, yang kurang-kurangan bisa itu yang kurang bisa ditutupi dengan apa? Ya, sesuai menurun ya kondisilah. Itu adalah riswah, haram. Yang uang itu haram, ya. Kemudian masuk juga dengan bermacam bentuk lain, mengurangi timbangan, riswah. Itu adalah haram, batal. Ya, jual 1 kilo padahal 3,5. Mengurangi takaran, bilang 1 mop ataupun takarannya 1 kilo padahal itu 1/2 kilo. Atau bilang ini adalah 3 sak padahal di dalamnya itu 1,5 sak. Mengurangi takaran, ini besi 12 tapi di dalamnya besi 9. Korupsi 3 mili, gitu. Ini 1,4 aduk 1,8, sama juga gitu. Segala macam. Ini semuanya itu sifatnya mengurangi timbangan, mengurangi sukatan, mengurangi takaran, sama semuanya. Jangan hanya kepada orang yang jual di kedai saja, di mana saja jual proyek juga begitu. Jual proyek juga begitu, asal nama pengurangan. Ya,
Jangankan ke situ, 40 menit mengajar dibayar sekian, 15 menit cari fidol, 10 menit lagi sebagai kata penutup nanti untuk santai, tinggal ngajarnya 20 menit. Berarti 20 menit lagi itu juga kurangi dari dibayar 40 yang ngajarnya 20. Nah, itu juga pengurangan. Jangan pikir kepada prinsip saja, guru juga bisa juga itu adalah mengurangi waktu, mengurangi sukatan. Sumpah jabatan dari sekian ke sekian, kemudian kita yang hadir 15 menit, pada dulu dibilang 8 jam. Nah, itulah kekurangan juga itu. Nah, semua apa saja mengurangi timbangan, mengurangi sukatan, mengurangi kadar, mengurangi ukuran, itu semuanya itu adalah termasuk atau tukar merek. Laki-laki yang bertanggung jawab untuk cari makan, maka perempuan tak usah paksakan diri harus juga karena darurat. Gak ada kedudukan darurat pada wanita. Kalau kita laki-laki ada kedudukan ad-darurat tubihul mahdurat. Kiban temam yang aku kerja abad tempat lagi nyewa ilun memang pukul pajuh lain hana tabi kerja bagi tanya agam. Karena untuk menghidup Tuhan dia. Jadi tidak dibeban oleh agama, karena dia itu makhluk yang lemah, tak boleh untuk memamerkan diri. Termasuk itu wazina. Kemudian wanaihati wal usriyati, kan daripada harta-harta yang dunia. Ada ditinggalkan tanah. Kemudian kita itu adalah ada 10 yang punya hak di tanah itu. Kita makan sendiri, gak mau tahu dengan orang lain. Itu juga merupakan ta'kulu bil batil, karena bukan milik kita sempurna. Yang milik di situ rame-rame, masa yang makan satu, maka terjadilah syubhat di situ. Apalagi kalau yang meninggal dunia maka hendaklah cepat-cepat untuk memperjelas dan memberikan atau melepaskan kepada milik masing-masing. Islam tidak pernah ada hukum itu adalah merupakan milik kolektif, enggak ada. Tapi di situ ada hak masing-masing. Masalah kolektif tidak kolektif itu begitu dia meninggal dunia, harta yang ditinggalkan alihkan kepada seluruh orang yang telah ditetapkan. Ya enggak apa-apa kami menurun adat. Tapi harus kita ingat, adat mengakui bila orang telah meninggal dunia harus tunduk kepada agama. Semua harta yang ditinggal oleh si mayat itu saat itu beralih kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Ini yang sudah. Ahli waris tidak boleh untuk menurut pendapat masing-masing keluarga. Tanya ahli waris, kadang-kadang siapa ahli waris? Yang kami ahli waris ini. Sudah habis atau tidak? Menurut kamu ini ahli waris, menurut kamu baca di mana atau petunjuk siapa? Bukan menurut pikiran kita. Sekarang banyak masyarakat menganggap kami ahli waris. Sudah habis, gak mau tuli. Yang penting saya anaknya kan ahli waris. Yang disebut ahli waris, istilah ahli waris sebagai kita mukmin adalah apa yang telah ditetapkan oleh agama kita. Ya, kalau sudah ditetapkan oleh agama, kita harus tahu begitu meninggal dunia seseorang, harta itu sudah beralih kepada semua ahli waris menurut kadar hak mereka masing-masing. Kalau ada di antara ahli waris yang lebih memakan, termasuk ta'kulu bil batil, masuk tadi. Ada ayah, kamu punya ayah, hak kamu dari ayahmu tidak seenakmu, karena bukan hak kamu saja, ada hak adikmu di situ, ada hak pamanmu barangkali bagi orang yang tidak punya anak. Namun hal itu berlaku sesuai menurut ketentuan hukum faraid. Ahli waris itu yang adalah hukum faraid, bukan menurut enak-enak kita. Ambil dua orang, ya saya ahli warisnya. Kamu tahu enggak ahli waris siapa saja? Ya saya anak, ini ibu, ini kami kan ahli waris. Ya, menurut kamu ini sudah habis ahli waris hanya kalian berdua?
tanya sama agama, tanya sama hukum, tanya sama hadis, tanya sama ayat, tanya sama ijtihad para ulama yang disepakati siapa ahli waris. Kalau demikian, di situ terjadi potensi makan bil batil. Andai kata kita tidak memberikan masing-masing untuk dimakan, dimanfaatkan ataupun dipergunakan oleh masing-masing sesuai menurut hak mereka. Jangan tanpa ada jalur hukum dan cara untuk kita selesaikan dengan baik. Jangan menganggap bahawa saya anak yang paling tua merupakan penanggungjawab ahli daripada orang tua saya yang meninggal, lain harus ikut saya. Itu kalau halus kita perhatikan, dia lebih sombong dari Allah. Dia menyombongkan diri dengan Allah. Allah sudah mengatakan kalau dia meninggal dunia, Allah telah menetapkan begitu. Bagaimana dia mengatakan itu saya lebih hebat? Apa dia lebih sombong dengan Allah? Apakah dia ingin untuk melawan Allah? Na'udzubillah kalau dia sebagai seorang mukmin dan sebagai muslim. Kalau lihat konsekuensi ucapannya, ada kadang-kadang dalam keluarga seorang abang yang tua, kalau ayah tidak ada lagi, saya yang bertanggung jawab dan saya yang ngatur ini semuanya. Banyak ngomong kalian. Allah sudah mengatur lebih duluan. Kalau seorang meninggal dunia itu sudah diatur. Kalau ada anak laki-laki perempuan, lizzakari mislu hadzil unsayain. Kalau anak perempuan satu, dia dapat setengah. Kalau dua atau lebih, dia dapat 2/3. In kunna fawqa snataini dan seterusnya. Abawahi likulli wahidin minhuma sudus. Dua ibu bapa dapat 1/6. Kemudian kalau ada saudara-saudarinya, ibu mendapatkan 1/6. Kalau enggak ada anak dan cucu, ibu dapat 1/3. Itu sudah diatur oleh Allah. Bagaimana seorang anak yang lebih tua atau abangnya yang lebih tua berani mengatakan itu urusan saya, kalian semuanya tunduk pada saya? Bukankah di situ juga mencindrai iman? Di samping zalim, karena tidak akan halal tanpa ada izin yang lain. Satu. Yang kedua, kalau demikian untuk tidak terjadinya kebatilan di dalam proses orang apabila telah meninggal dunia terhadap apa ditinggalkan oleh mereka, bagaimana dan kapan yang lebih cepat untuk dilaksanakan pembahagian itu kepada masing-masing orang yang punya hak mendapatkan sesuai dengan kadar masing-masing, tergantung secepat mana selesai ditunaikan kewajiban lain yang diwajibkan sebelum harta itu dibagi. Tidak pernah dalam agama menunggu orang sampai balik. Ini kapan dibagi? Karena anak masih kecil yang tinggal ini baru bisa bagi, tunggulah sampai dia habis kahwin. Karena ada anak yang masih kecil bila tamat sekolah atau nanti selesai ngaji dia, tunggu ada. Yang ada, tangguhkanlah, selesaikan mulai dari meninggal dunia dengan hal-hal yang berhubungan dengan harta orang hidup lain yang sudah dipakai oleh almarhum. Yang pertama, mana yang harta dia, mana yang sudah dipakai. Yang dipakai ada dua, kalau masih harta di dalam tangan dia, yang hari ini banyak terjadi. Yang pertama, harta itu sudah dihibah. Cek, sepakati, lihat betul sudah hibah atau tidak. Rujuk, lihat kepada hukum hibah bagaimana. Karena hibah adalah pemberian orang hidup kepada orang hidup. Kita nanya, mau nanya siapa yang meninggal, sudah meninggal, bagaimana nanya lagi? Sekarang ada orang yang mengaku, oh tanah ini sudah dihibah pada saya. Kata seorang anak, kalau masih hidup enak nanya, Pak, masih sudah betul Bapak sudah hibah tanah ini untuk dia? Ini orang yang sudah meninggal. Ya. Lantas rujuk, dia punya bukti atau tidak?
Atau ahli waris sudah tahu semuanya, bahkan sudah pernah disampaikan, ini jangan kamu gugat lagi, bahwa rumah ini sudah kuhibah kepada adikmu yang paling bungsu. Ya sudah selesai, pindah. Itu enggak masuk sebagai hadiah, sudah dimanfaatkan saat hidup. Yang kedua, ada di antara tanahnya, barangkali selama hidupnya dia kelola sendiri, yang sudah diwakaf. Selesaikan itu. Yang mana yang sudah diwakaf? Oh, rumah yang di sana sudah diwakaf, atau tanah sawah yang ada di sana sekian meter, 2000 meter sudah diwakaf untuk masjid, atau diwakaf untuk pesantren, atau diwakaf kepada sebuah daya, atau kepada sebuah balai pengajian, atau kepada lembaga, atau sebuah ormas, atau terserah kepada siapa, sudah diwakaf. Yang sudah diwakaf, ahli waris tidak punya hak untuk mengambil alih. Jangan pernah berpikir ada wakaf terbatas. Gak ada wakaf manfaat. Yang diwakafkan adalah manfaatnya diambil oleh tujuan wakaf. Tanah itu sudah dialihkan dan dilepaskan, la yubah, gak boleh dijual lagi, wala yuhab, gak boleh untuk dihibah lagi, wala yuras, tidak boleh diwarisi lagi. Kita anak cucu, kalau ada orang tua kita sudah mewakafkan tanah atau kebun atau rumah atau toko atau nehun atau apa saja, sudah wakaf. Barang yang sudah diwakaf, jangan pernah berpikir boleh kita ambil kembali sebagai ahli waris. Tidak punya hak untuk mengambil pusaka. Ahli waris punya kewajiban untuk mengontrol tujuan wakaf itu, agar nilai wakaf, pahalanya selalu sampai kepada yang diwakafkan. Karena saya yang terkena itu, baik yang pegang mengapur wakaf tempat tu buat nyu kai main terati nyan kontrol. Kalau ada pengelola dia enggak becus, pindahkan nazirnya, cari nazir lain yang bisa untuk mengembalikan wakaf itu kepada tujuan orang yang bukan ambil balik. Tidak sah ambil balik. Kita paksa ambil balik, enggak sah wakaf. Mengapa? Mana ada surat? Orang tua saya dulu, nenek kami wakaf itu tidak ada surat, itu terbatas waktu sampai sekian saja. Wakaf sah bukan dengan surat. Yang perlu diingat, wakaf sah bukan dengan surat. Untuk dunia, andai kata terjadi sengketa dakwa dakwi, surat salah satu bayyinah atau alat bukti untuk menjadi ijtihad hakim demi keadilan dalam memutuskan perkara itu oleh hakim. Bukan sahibah atau sah wakaf dengan surat. Semua transaksi dalam Islam, surat atau tulisan bukan sebagai unsur yang menentukan sah tidaknya. Apa saja, termasuk kawin, ya, nikah, surat nikah dikeluarkan oleh kuat, itu adalah sebagai pembuktian. Kalau kita di Indonesia, undang-undang mengatur supaya mendapat perlindungan dari negara, karena dia adalah ada catatan bernegara. Persoalannya, kalau enggak ada surat nikah sah, sah. Negara mengakui, tapi negara tidak melindungi. Tidak bisa melindungi karena tidak terdaftar dalam administrasi negara. Kalau tidak diakui oleh negara, sudah diturunkan Satpol PP yang enggak ada surat nikah semua. Tidak dipandang oleh negara bahwa mereka yang enggak ada surat nikah, mereka itu adalah berzina, enggak. Karena dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 disebutkan nikah sah apabila agama menganggap bahwa itu sudah sah. Tapi nikah itu adalah untuk mendapat perlindungan hukum dari negara, maka hendaklah nikah itu dicatat pada secara administrasi di kantor KUA. Itu untuk mendapat perlindungan. Makanya pernah kejadian orang kawin satu siri, satu enggak siri. Artinya satu ada buku nikah, satu enggak ada buku nikah.
Yang di buku nikah ada anak, yang enggak buku nikah juga ada anak. Kemudian yang mengkawin ini, yang satu dua isteri tadi meninggal, dia punya harta karena isteri, anak-anak di isteri pertama sudah sebelum mati sudah dendam sekali kepada isteri yang kedua itu, bahkan ke anak-anak itu sudah dendam memang karena itu dipompa oleh mamanya. Ya, kemudian begitu meninggal, mereka mengatakan, mana saja kamu minta hukum, tidak ada hak apapun kepada kalian dan tidak kami kasih apapun. Ya, semua ini milik kami. Secara hukum kita sampaikan hukum agama, anak isteri sama hak karena sah. Pada anak yang siri dengan anak yang kawin dengan adanya catatan itu sama hak dalam agama. Kalau anak itu juga ayahnya yang meninggal, anak ini juga ayahnya yang meninggal, dia punya hak yang sama dari harta peninggalan. Tapi kalau anak ini enggak mau, datang Tengku, datang saya, Hanjut Pak Hajo, saya enggak mau kasih. Ustaz mau buat apa pada saya kalau saya enggak kasih? Saya mau buat apa? Kalau Allah bisa buat nanti kepada kamu apa? Kamu dihukum, kamu berdosa, kamu masuk neraka. Itu urusan saya dengan Tuhan nanti. Ustaz mau bisa apa untuk saya di dunia kalau saya enggak mau kasih? Enggak bisa apa-apa saya. Bisa saya turunkan polisi untuk mengeksekusi? Enggak bisa. Keputusan saya enggak bisa dieksekusi polisi. Jadi lantas isteri muda ini bawa anak-anaknya lapor ke mahkamah syariah minta keadilan. Ya, secara hukum betul ibu, tapi kami tidak bisa menangani ini karena ibu enggak punya surat nikah. Ya, itu kejadian saya sudah mengalaminya, sudah 4 yang seperti itu. Mengapa? Belum tentu kita beriman semuanya. Belum tentu anak kita akan percaya atau akan takut dengan akhirat, akan takut dengan risiko haram ini. Tapi yang penting di dunia saya legal, siapa mau datang bawa, dan kamu tidak bisa pasang-pasang. Ini negara hukum, cari hukum kamu. Hukum mau mana minta. Itulah berarti anak itu mengapa dia secara agama tidak mendapat perlindungan hukum untuk mendapat haknya. Hakim tidak bisa memutuskan karena enggak ada surat nikah. Secara tauhid hakim tahu ini adalah anak juga sah, punya hak yang sama dalam hukum faraid. Itu tidak mendapat perlindungan. Ini yang harus untuk kita, peran daripada agama sangat penting, tidak mengandalkan hukum saja. Kan kasihan. Itulah maknanya akad nikah sah walaupun tidak ada surat. Tapi andai kata terjadi seperti itu, kalau ada surat nikah, dua-dua bisa diberikan keadilan. Karena satu ada surat, satu tidak mendapat perlindungan hukum. Bukan sah nikah situ. Ini bukan anak haram. Andai kata nikah sirinya yang dinikahkan oleh walinya asli, bukan dengan nikah cari-cari entah kemana itu di belakang itu, dia jadi wali, dia jadi saksi, dia apa saja itu, tukang becak ambil 2 orang jadi itu enggak bisa. Nikahnya menurut agama harus sah. Ya, apalagi kalau bahasa orang sekarang. Baik, ini semua akad bubar kalau meninggal dunia. Seorang bubar. Pisah isteri dengan suami, meninggal salah satu, tak perlu untuk bawa ke mahkamah untuk mereka cerai. Tanggal meninggal dunia, tanggal itu dihitung beriddah. Habis iddah silakan kawin lagi. Tapi kalau masih hidup harus dengan talak atau pasal dengan khulu dan segala macam. Kalau meninggal enggak ada ucapan untuk melepaskan hubungan pernikahan antara suami dengan isteri. Ya, karena dengan kematian. Begitu juga akad lainnya. Semua akad dalam Islam sah bukan dengan surat. Semua akad dalam Islam adalah batal dengan sebab kematian antara aqidai, 2 orang yang berakad. Ini batal. Kalau sudah batal, maka harus selesaikan semuanya yang ada hubungan harta dengan orang hidup yang bersangkutan.
Oh, ada hutang belum sampai tangguh, tidak ada tangguh lagi, tangguhnya itulah kematian. Ya, misalnya ada dia untuk galah satu kebun ataupun kebun duren, ada 1 hektar kebun duren, jadi jaminan hutang, hutangnya 4 tahun. 2 tahun dijalani, orang yang berhutang meninggal. Kalau sudah meninggal orang yang berhutang, berarti tidak tunggu 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi untuk 4 tahun. Sudah saat itu selesaikan masalah hutang piutang itu. Ambil harta si mayit, bayar hutang. Barang itu masukkan kepada peninggalan si mayit. Kalau dia itu orang yang berhutang, tadi belum untuk dibayar, maka hari ini bayar karena sudah meninggal. 2 tahun lagi itu 2 tahun lagi akad. Sekarang akadnya udah habis karena sudah meninggal, akidah habis meninggal, mau buat akad lain, itu akad baru antara orang hidup dengan orang hidup. Karena walaupun ayah dengan anak sekalipun, belum tentu bisa untuk membuat sebuah transaksi. Dalam Islam, transaksi hutang, musyarakah, mudharabah, apa saja yang sifatnya kerjasama untuk ekonomi atau harta adalah prinsip dibangun amanah, yadun amanah, nilai kepercayaan antara dengan ayah dengan saya, seorang ayah orang lain dengan saya punya amanah, maka dengan dia ada kerjasama. Belum tentu kalau bisa kerjasama dengan ayah, saya percaya dengan anaknya. Kalau demikian bubar dulu, memang itu hukumnya, maka bubar. Habis itu saya setuju dengan anaknya juga yadun amanah, saya bukan akad tersendiri dengan ketentuan tersendiri dengan anaknya, itu akad yang baru lagi, termasuk masalah hutang, termasuk mudharabah, termasuk mudhara'ah, termasuk musaqah, dengan bermacam transaksi ekonomi yang sifatnya kerjasama. Ada yang pemberi modal, ada yang berusaha, itu prinsipnya yadun amanah. Makanya belum tentu antara orang tua dengan anaknya, pada orang tua ada sifat yadun amanah, belum tentu kita percaya bahwa anaknya punya yadun amanah. Karena yadun amanah penilaian pribadi dengan pribadi dalam rangka membuat akad. Maka dalam konteks inilah kita transaksi ekonomi Islam yang sifatnya memberi modal dan segala macam, kalau nilai amanah ini sudah habis terpupus dalam kehidupan, maka sistem ekonomi Islam tidak bisa jalan. Ya, akhirnya bagaimana? Itulah sistem yang dibuat oleh bank konvensional. Bagaimana? Karena tidak yadun amanah. Ambil duit 100 juta, menang tak menang, kamu laba atau rugi, yang penting uang itu, mana jaminannya? Kalau nggak sanggup nanti ku jual jaminan kamu itu, gitu aja dipegang. Karena dipegang pada orang, suruh dagang, udah dihitung untung berapa yang cocok ini. Karena yadun amanah itu kita percaya, kalau dibilang ini untung, kalau dibilang ini udah rugi. Kalau udah rugi, potong dari laba. Kalau dari laba nggak cukup, ambil dari modal untuk tutup rugi, untung bagi bersama. Jadi itu kan berarti diri kita orang yang bekerja itu. Boleh tidak ada transaksi yang sifatnya tertulis, sah dalam Islam. Kembali kepada yang tadi, kalau demikian selesaikan semua masalah wakaf, masalah hibah, itu hubungan orang hidup dengan orang hidup. Begitu mati satu, selesaikan itu semuanya, itu boleh. Yang kedua, selesaikan hutang dia. Kemudian kita ingat Jabir sahabat Rasulullah, waktu perang Jamal, dia berwasiat kepada anaknya bernama Abdullah. Jabir orang kaya, dia banyak kali kebun kurma dan ia punya kebun yang sangat luas. Tapi orang-orang yang bertani kurma itu saat itu, di saat musim semi, di saat masih panen, banyak sekali untuk nitip duit sama Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Sehingga Zubair tidak mau sebagai itu adalah dititip sebagai wadi'ah, tapi minta ini adalah sebagai hutang.
Nanti kalau butuh kamu laporkan, saya bayar. Kalau wadiah susah karena harus disimpan. Tapi kalau hutang bisa dia untuk mempergunakan, apakah untuk dagang segala macam. Cukup banyak orang-orang tani itu nitip duit sama zubir sebagai hutang. Karena dia orang kaya, maka dia ingatkan pada anaknya, kalau saya meninggal dunia, kau jual semua harta itu sampai habis, kamu bayar hutang ayah dulu. Nampaknya, kata dia, menurut perasaan saya dan kondisi politik yang ada, saya nampaknya belum tentu bisa melewati perang Jamal ini. Mungkin dalam perang Jamal, ada perang Jamal, perang antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali, itu perang Jamal, perang kuda disebut. Ya, dalam perang itu, dan Jubir meninggal dalam perang Jamal. Ya. Dalam pandangan Ahlussunnah, perang Jamal itu khilaf, beda pendapat antara dua mujtahid. Tidak ada yang salah. Kalau salah dapat pahala satu, kalau betul dapat pahala dua. Jadi tidak disebut bahwa Ali itu adalah salah, Aisyah salah, enggak. Itu khilaf dua daripada orang mujtahid. Kalau orang-orang kita dari kelompok terutama Khawarij, itu dianggap bahwa dua-duanya itu salah, kafir. Syiah menganggap bahwa Aisyah yang kafir, ya, karena perang Ali. Pemirsa, maka disebutlah Aisyah laknatillah finnar. Itu selalu kita kalau ingat. Jadi itulah persoalan prinsip menyangkut kita dengan Syiah. Maka begitu heboh, begitu baru-baru ini seolah-olah mau di Aceh tidak bisa, karena dia itu menganggap bahwa sahabat-sahabat Rasulullah tak suci, Abu Bakar perampok dan segala macam. Nah, itulah masalahnya. Itu masalah prinsip sekali itu. Aisyah laknatillah finnar. Nah, itu masalahnya. Cukup sedih kita dengar. Tapi kalau sistem negara bagus sekali itu, dengan sistem apa itu yang namanya wilayatul faqih. Nah, itu hebat sekali itu kekuatan itu. Baik. Ini sudah waktunya sudah masuk ya. Pada belum habis. Tak apa-apa, nanti saya sambung di malam yang lain. Belum sampai kepada habis. Kapan seharusnya supaya menghindari daripada tuhmah, menghindari daripada fitnah, menghindari daripada makan yang tidak halal dalam konteks ini. Iya. Oleh karena demikian, tapi sudah ada nampaknya. Kita padai sampai di sini. Waktu Isya sampai yang sudah masuk. Jadi belum saya ambil kesimpulan, belum sempat kita bertanya. Adapun kalau tidak ditunjuk tangan, sampai di sini dulu, insyaallah kita sambung di malam yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.